Aku dituduh selingkuh oleh suamiku. Ternyata dia yang selingkuh hingga punya anak. Ku buat dia menderita seumur hidup. Ratna duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun hangat. Cahaya matahari sore menembus tirai tipis berwarna krem, menciptakan bayangan lembut di lantai keramik yang bersih. Tangannya sibuk merapikan vas bunga di atas meja, sementara matanya sesekali melirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, namun Andre, suaminya, belum juga pulang dari kantor. Perempuan itu menarik napas panjang. Meski sudah terbiasa dengan jam kerja Andre yang sering tak menentu, tetap saja ada perasaan sepi setiap kali menunggu. Ia meraih gelas berisi teh hangat yang sudah agak dingin, menyesapnya pelan, lalu mengalihkan pandangan pada jendela. Dari balik kaca, terlihat anak-anak kecil berlarian di halaman rumah tetangga. Tawa mereka terdengar riang, membuat suasana sekitar begitu hidup. Ratna tersenyum tipis, seolah ingatan masa kecilnya terputar kembali. Ia teringat bagaimana dulu dirinya juga bermain bebas di kampung bersama teman-temannya. Namun kini, ia sudah menjadi seorang istri, dengan tanggung jawab dan beban yang tak lagi sama. Hidup bersama Andre sebenarnya tidak bisa dibilang sulit. Rumah mereka cukup nyaman, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan Andre, setidaknya di awal pernikahan, adalah suami yang penuh perhatian. Ratna masih ingat betul bagaimana Andre dulu mengejarnya dengan penuh kesungguhan, mengirimkan bunga setiap minggu, menuliskan surat-surat kecil berisi kata-kata manis, bahkan rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa bertemu meski sebentar. Kenangan itu membuat Ratna seringkali bertanya pada dirinya sendiri, apakah Andre yang dulu ia kenal masih sama dengan Andre yang sekarang? Suara pintu pagar terbuka membuat lamunannya terhenti. Ratna bangkit, menepuk-nepuk rok panjangnya, lalu berjalan ke arah pintu. Benar saja, Andre masuk dengan langkah agak tergesa. Wajahnya tampak letih, dasi yang melilit lehernya longgar, dan kemejanya terlihat kusut. "Kamu baru pulang?" tanya Ratna dengan nada lembut, berusaha menutupi kegelisahan yang sempat hinggap. Andre hanya mengangguk singkat. "Iya," rapatnya molor, jawabnya, lalu meletakkan tas kerja di kursi. Ia langsung duduk, merebahkan tubuh di sofa, menutup mata tanpa melepas sepatu. Ratna mendekat, lalu berjongkok di hadapan suaminya. Ia melepas sepatu Andre satu persatu, kemudian menaruhnya rapi di rak dekat pintu. "Aku sudah masak, kamu mau makan sekarang atau nanti?" tanyanya sambil menatap wajah Andre yang terlihat lelah. "Sebentar lagi. Aku capek banget," gumam Andre, masih dengan mata terpejam. Ratna mengangguk, lalu bangkit dan menuju dapur. Dari dapur, aroma sayur asem, tempe goreng, dan sambal tercium memenuhi rumah. Ia menyiapkan meja makan, menata piring, gelas, dan lauk pauk dengan rapi. Meski sederhana, Ratna selalu berusaha membuat hidangan terbaik untuk suaminya. Setelah beberapa saat, Andre akhirnya bergabung di meja makan. Ia duduk diam, mengambil nasi tanpa banyak bicara, lalu menyendok sayur dan lauk dengan gerakan cepat. Ratna memperhatikan setiap gerakannya, berharap ada percakapan hangat yang tercipta. Namun Andre hanya makan tanpa menoleh. "Kantor lagi sibuk, ya?" Ratna mencoba membuka percakapan. Andre mengunyah sebentar, lalu menjawab singkat, "Iya." Jawaban itu seperti tembok dingin yang membuat Ratna kehilangan semangat untuk melanjutkan obrolan. Ia hanya bisa menunduk, menyuap nasi sedikit demi sedikit. Hatinya terasa kosong. Setelah makan, Andre langsung bangkit dan menuju kamar. Ratna membereskan meja makan seorang diri. Setiap kali melihat piring-piring kosong itu, hatinya terasa pedih. Dulu, mereka selalu makan sambil tertawa, saling bercerita tentang hari yang dilalui. Namun kini, suasana itu perlahan menghilang. Malamnya, ketika Ratna masuk ke kamar, Andre sudah berbaring sambil memainkan ponselnya. Cahaya layar ponsel memantul di wajahnya. Ratna duduk di sisi ranjang, berusaha tersenyum. "Kamu nggak terlalu lelah, kan? Besok libur. Kita jalan-jalan, ya? Udah lama kita nggak pergi bareng," ucap Ratna pelan. Andre tidak langsung menjawab.
Ia masih asyik mengetik sesuatu di ponselnya. Baru setelah beberapa menit, ia meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur, lalu menoleh sebentar. Lihat nanti aja, kalau aku nggak ada urusan kantor. Ratna mengangguk pelan. Iya. Namun di dalam hatinya, ada rasa kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu, Ratna berbaring menghadap ke langit-langit kamar. Pikirannya melayang-layang. Ia merasa ada jarak yang semakin melebar antara dirinya dan Andre. Ia ingin bertanya, ingin mengungkapkan kegelisahan yang mengganggu hatinya, namun selalu ragu. Beberapa hari berikutnya, situasi tak banyak berubah. Andre semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu pekerjaan yang menumpuk, rapat mendadak, atau lembur bersama tim. Ratna berusaha percaya, meski hatinya mulai dihantui rasa curiga. Setiap kali ia mencoba menanyakan, Andre hanya menjawab singkat dan kadang dengan nada kesal. Jangan tanya-tanya mulu. Ratna, aku kerja buat siapa kalau bukan buat kamu juga? Jawaban itu selalu berhasil membungkam Ratna. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Suatu sore, Ratna memutuskan pergi ke pasar untuk belanja. Saat berjalan melewati sebuah kafe, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Andre. Ia duduk di meja dekat jendela, mengenakan kemeja putih yang rapi. Namun bukan itu yang membuat langkah Ratna terhenti. Di depannya, ada seorang perempuan muda dengan senyum manis. Mereka tampak berbicara akrab, bahkan sesekali tertawa. Jantung Ratna berdegup kencang. Kakinya terasa lemas, namun ia berusaha menahan diri. Ia berdiri cukup jauh agar tidak terlihat, namun cukup dekat untuk melihat ekspresi wajah Andre yang tampak begitu berbeda dibandingkan saat bersamanya di rumah. Perempuan itu tampak anggun, dengan rambut panjang terurai, riasan sederhana namun memikat. Ratna memperhatikan gerak-gerik mereka, lalu matanya mulai terasa panas. Ia memutuskan melangkah pergi dengan hati yang berkecamuk. Tangannya gemetar saat menggenggam tas belanja. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa perempuan itu? Apa hubungannya dengan Andre? Mengapa Andre tampak begitu hangat padanya? Sementara di rumah begitu dingin? Sesampainya di rumah, Ratna menutup pintu dengan perlahan, lalu duduk di sofa. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa hatinya remuk, namun di sisi lain ia masih belum memiliki bukti pasti. Malam itu, Andre pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak santai, seolah tak ada yang terjadi. Ratna ingin sekali menanyakan tentang perempuan yang dilihatnya di kafe, namun lidahnya keluh. Ia takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan hatinya. Ratna memilih diam, menyembunyikan luka di balik senyum tipisnya. Namun ia tahu, kehidupan rumah tangganya perlahan mulai memasuki badai. Pagi itu, sinar matahari perlahan menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar Ratna. Ia membuka mata perlahan, menatap ke arah langit-langit dengan pikiran yang masih penuh dengan tumpukan pertanyaan. Malam sebelumnya ia merasa Andre begitu dingin, bahkan seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Ratna menarik napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Biasanya, meskipun berangkat pagi, Andre selalu menyempatkan diri untuk sekadar berpamitan. Tapi kali ini sama sekali tidak. Ratna berjalan menuju jendela, menyingkap tirai, dan melihat mobil Andre sudah tidak ada di garasi. Perasaan asing menyelinap begitu saja. Kenapa buru-buru sekali? Bahkan sarapan pun tidak sempat. Gumamnya dalam hati. Ratna kemudian menurunkan tirai, lalu melangkah ke arah kamar mandi. Ia mencoba menenangkan pikirannya, menolak untuk langsung berpikir buruk. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah, seperti ada bagian yang hilang dari kebiasaan rumah tangga mereka yang selama ini selalu dijaga. Di meja makan, Ratna duduk sendirian. Ia sudah menyiapkan sarapan semalam, berniat untuk memakannya bersama Andre sebelum bekerja. Tapi kursi di seberangnya kosong, hanya tersisa piring yang tetap bersih tanpa sentuhan. Ia menghela napas pelan, lalu mengambil roti dan menyuapinya sendiri. Lidahnya terasa hambar, bukan karena rasa roti,
melainkan karena hati yang sedang berat. Siang harinya, Ratna memutuskan untuk membereskan rumah agar pikirannya sedikit teralihkan. Ia menyapu ruang tamu, mengepel lantai, merapikan vas bunga, dan memastikan semuanya tampak rapi. Namun semakin sibuk ia mencoba, semakin sulit ia mengabaikan rasa ganjil itu. Telepon genggamnya berdering di atas meja. Ratna segera menghampiri. "Ratna? Lagi sibuk?" Suara sahabatnya, Maya, terdengar dari seberang. "Enggak juga, kenapa?" Jawab Ratna sambil terus menata hiasan meja. "Aku cuma mau bilang, kamu gak lupa kan kita janjian ketemu sore ini di kafe dekat kantor?" Ratna sempat terdiam, lalu tersenyum kecil. "Ah iya, aku hampir lupa. Untung kamu ingetin. Baiklah, nanti sore aku datang." Setelah panggilan berakhir, Ratna memutuskan untuk segera bersiap. Mungkin dengan bertemu Maya, pikirannya bisa lebih ringan. Ia memilih mengenakan gaun sederhana berwarna biru pastel, merias wajah secukupnya, lalu berangkat ke kafe dengan membawa mobilnya sendiri. Sesampainya di kafe, Maya sudah menunggunya. Mereka berpelukan singkat, lalu duduk di kursi yang sudah dipesan. Obrolan mereka mengalir ringan pada awalnya, membicarakan pekerjaan, hobi, dan beberapa hal yang menyenangkan. Namun, di tengah percakapan, Maya mendadak menatap Ratna dengan serius. "Ratna, aku sebenarnya agak sungkan ngomong ini, tapi aku pikir, kamu harus tahu," ucap Maya. Nada suaranya pelan namun penuh keraguan. "Ada apa? Kenapa nadamu begitu?" Ratna menegakkan tubuhnya, menatap sahabatnya dengan penasaran. Maya menghela napas panjang. "Aku nggak mau kamu salah paham atau merasa tersakiti. Tapi kemarin aku sempat lihat Andre di sebuah restoran. Dia nggak sendirian. Ada seorang perempuan bersama dia. Mereka tampak dekat." Ratna terdiam. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam dadanya. Matanya membesar, napasnya tercekat, dan tangannya refleks menggenggam gelas di hadapannya. "Kamu yakin itu Andre?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Aku yakin sekali, Ratna. Aku mengenalnya. Aku lihat sendiri mereka tertawa bersama, duduk bersebelahan. Bahkan perempuan itu menyandarkan kepala di bahunya." Ratna menunduk, berusaha mengatur napasnya yang tidak beraturan. Ia mencoba menolak bayangan itu masuk ke dalam pikirannya. Mungkin itu cuma rekan kerja, atau sekadar teman biasa, ucapnya lirih, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada meyakinkan Maya. "Aku juga berharap begitu, Ratna. Tapi dari cara mereka berinteraksi, aku rasa itu lebih dari sekadar teman." Hening melingkupi meja mereka. Ratna tidak bisa menelan makanan yang sudah dipesan. Semua terasa hambar. Maya meraih tangannya, memberi sedikit kekuatan. "Aku tahu ini berat, tapi aku nggak ingin kamu buta hanya karena terlalu percaya. Kamu harus buka mata, Ratna." Ratna mengangguk pelan, meski hatinya menolak keras kenyataan itu. Ia pulang dengan pikiran yang semakin kacau. Malamnya, Andre pulang lebih larut dari biasanya. Ratna duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Begitu Andre masuk, Ratna tersenyum tipis, meski matanya sembab karena diam-diam menangis. "Kamu pulang terlambat," ucap Ratna pelan. Andre terlihat kaget, lalu cepat menutupi ekspresinya dengan senyum. "Iya, ada pekerjaan tambahan di kantor. Banyak laporan yang harus aku selesaikan." Ratna menatap wajahnya lekat-lekat, mencari sedikit tanda kebohongan. Tapi Andre tetap tenang, bahkan terlihat meyakinkan. "Kamu nggak sarapan tadi pagi? Buru-buru sekali. Ada apa sebenarnya?" Ratna mencoba membuka percakapan. "Tidak ada apa-apa. Aku cuma telat bangun dan harus segera ke kantor." "Jangan terlalu dipikirkan," jawab Andre singkat sambil melepas dasi dan duduk di sofa. Ratna terdiam. Hatinya ingin sekali mengungkapkan apa yang dikatakan Maya tadi sore, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas. Maka malam itu, ia hanya diam, menyembunyikan kecurigaan di balik senyumnya yang rapuh. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Ratna semakin besar.
Andre semakin sering pulang larut, bahkan kadang menginap di luar dengan alasan dinas. Ia mulai sering menerima telepon dengan suara berbisik, lalu menjauh agar Ratna tidak mendengar percakapan itu. Ratna berusaha menutup mata, tapi hatinya semakin terluka. Suatu malam, saat Andre sudah tertidur pulas, Ratna memberanikan diri membuka ponselnya yang tergeletak di meja. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar saat membuka layar. Ia menemukan sebuah pesan dari nama yang asing, Delisa. Isi pesan itu membuat tubuh Ratna lemas seketika. "Aku rindu kamu, sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Anak kita juga merindukan ayahnya." Pesan itu menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau. Mata Ratna berkaca-kaca, tubuhnya bergetar hebat, dan ia hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya rapat-rapat agar tangisnya tidak membangunkan Andre. Dalam kegelapan malam, Ratna merasa dikhianati dengan cara paling menyakitkan. Namun, di tengah kepedihan itu, sebuah api kecil mulai menyala dalam dirinya. Ia tahu, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini lebih dalam, lebih berbahaya, karena Andre sudah memiliki anak dari perempuan lain. Ratna menatap wajah suaminya yang tertidur lelap di sampingnya, dengan tatapan campuran antara cinta, sakit hati, dan kebencian. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan tinggal diam. Pagi itu, Ratna bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda dari biasanya. Ada rasa berat yang menekan dadanya. Seakan-akan udara pagi yang masuk lewat celah jendela tidak mampu memberi ketenangan. Dia duduk di tepi ranjang, memandangi kamar yang masih setengah gelap, sementara Andre masih terlelap. Suaminya itu tidur membelakangi dirinya, seolah dunia Ratna tidak pernah masuk dalam mimpinya. Tatapan Ratna kosong, hanya sesekali menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan pelan. Beberapa hari terakhir, ada hal-hal kecil yang mengusik pikirannya. Andre yang tiba-tiba sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk, lalu ponsel yang selalu dalam genggamannya, bahkan dibawa hingga ke kamar mandi. Sesuatu yang dulu tidak pernah menjadi kebiasaannya. Ratna tidak ingin langsung berprasangka buruk, tetapi naluri seorang istri selalu lebih tajam daripada yang terlihat. Hari itu, Ratna memutuskan untuk menyiapkan sarapan lebih awal. Dia melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menumis bawang putih dengan minyak panas. Aroma harum langsung memenuhi udara. Tangannya lincah mengolah bahan-bahan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sesekali dia berhenti, menatap kosong ke arah jendela dapur yang menghadap halaman kecil. Di sana, sinar matahari pagi mulai menerobos, menyinari bunga-bunga yang ditanamnya sendiri. Itu seharusnya memberi ketenangan, tetapi justru membuat hatinya semakin gamang. Tak lama kemudian, langkah berat Andre terdengar dari arah kamar. Ratna segera menyendok nasi ke dalam piring, meletakkan lauk pauk di meja makan, lalu duduk. Andre keluar dengan wajah masih mengantuk. Kemeja kerjanya sudah rapi dikenakan. Dia duduk tanpa menatap Ratna, mengambil sendok, lalu mulai makan. "Kamu nggak tidur lagi setelah salat subuh?" tanya Andre tanpa menoleh. Ratna tersenyum tipis. "Aku kepikiran banyak hal, jadi nggak bisa tidur. Makanya aku langsung masak." Andre hanya mengangguk. Suaranya datar. "Kerjaan aku di kantor makin banyak. Kayaknya beberapa minggu ke depan aku sering pulang malam." Ratna menghela napas. "Aku ngerti, tapi kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan juga penting." Andre berhenti sejenak, lalu menatap Ratna sekilas. "Iya, aku tahu. Kamu nggak usah khawatir." Meskipun terdengar meyakinkan, Ratna merasa ada jarak dalam nada bicara suaminya. Seolah ada tembok yang perlahan dibangun di antara mereka. Dia hanya bisa tersenyum kecil, meski dalam hati muncul rasa getir. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Andre semakin jarang di rumah. Bahkan ketika di rumah pun, lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Ratna beberapa kali mencoba mengajak bicara, namun jawaban Andre selalu singkat. Malam-malam yang dulu mereka habiskan dengan bercengkrama kini berubah menjadi keheningan panjang.
Suatu sore, ketika Ratna sedang merapikan kamar, ponsel Andre berbunyi di atas meja. Biasanya Andre tidak pernah melepaskan ponsel dari genggamannya, tapi kali itu dia meninggalkannya untuk mandi. Ratna menatap layar ponsel itu yang berkedip, menampilkan notifikasi pesan masuk. Ada nama yang asing baginya, Delisa. Ratna merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar ketika hendak meraih ponsel itu. Ia berjuang menahan diri, tetapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Dengan cepat dia membuka pesan itu. Tadi malam aku nggak bisa tidur mikirin kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Ratna merasa tubuhnya melemah. Dia berusaha membaca ulang, memastikan dirinya tidak salah lihat. Namun kata-kata itu tetap sama, menamparnya tanpa ampun. Pintu kamar mandi berderit, tanda Andre akan segera keluar. Dengan panik, Ratna segera meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, lalu pura-pura sibuk melipat baju. Andre keluar dengan wajah segar, meraih ponselnya, dan mengecek sebentar sebelum memasukkannya ke saku. Ratna berusaha menahan tatapan, pura-pura tidak tahu apa-apa, meskipun hatinya seperti disayat. Malam itu, Ratna sulit tidur. Ia berbaring sambil memandangi langit-langit kamar. Setiap kali mengingat pesan dari Delisa, dadanya semakin sesak. Banyak pertanyaan bergelayut di kepalanya. Siapa Delisa? Sejak kapan Andre mengenalnya? Apa benar suaminya sedang berselingkuh? Semua pertanyaan itu menghantui, membuatnya tidak bisa memejamkan mata hingga larut malam. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mencoba mencari tahu. Ia mulai lebih memperhatikan kebiasaan Andre. Setiap kali Andre menerima telepon, ia akan berjalan keluar rumah atau menutup pintu kamar rapat-rapat. Saat Ratna mendekat, suaminya langsung menutup telepon dengan alasan percakapan sudah selesai. Semua tanda-tanda itu semakin menguatkan kecurigaan Ratna. Beberapa hari kemudian, Andre berkata akan pulang terlambat karena ada rapat mendadak. Ratna mengangguk, pura-pura percaya. Namun setelah suaminya pergi, Ratna memberanikan diri untuk mengikuti. Ia naik ojek online, berusaha menjaga jarak agar tidak ketahuan. Mobil Andre melaju ke arah pusat kota, bukan ke kantor seperti yang dikatakannya. Mobil itu berhenti di sebuah restoran mewah. Dari kejauhan, Ratna melihat Andre turun dan disambut seorang wanita muda yang anggun dengan senyum manis. Wanita itu tidak asing lagi bagi Ratna, Delisa, nama yang sempat muncul di pesan ponsel suaminya. Darah Ratna terasa mendidih. Ia menatap pemandangan itu dengan perasaan bercampur aduk, marah, sakit hati, sekaligus kecewa. Suaminya yang selama ini ia percayai, yang selalu ia bela di hadapan siapapun, ternyata dengan mudah mengkhianatinya. Namun Ratna tidak langsung menghampiri mereka. Ia memilih menahan diri, berdiri jauh sambil mengamati. Andre dan Delisa masuk ke dalam restoran, duduk berdua di sudut ruangan dengan tatapan mesra. Ratna bisa melihat jelas bagaimana Andre tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Air mata Ratna menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Tapi di balik kesedihan itu, muncul juga tekad kuat. Dia harus mencari bukti lebih banyak. Dia tidak mau gegabah. Dia ingin memastikan semua kebenaran sebelum menghadapi Andre. Malam itu, ketika Andre pulang, Ratna sudah menyiapkan dirinya untuk berpura-pura. Ia menyambut Andre dengan senyum tipis, meskipun hatinya perih. Andre tampak tenang, seolah tidak ada yang salah. Mereka makan malam dalam diam, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Ratna menatap suaminya dalam diam. Ia bertanya-tanya, sampai sejauh mana Andre akan melanjutkan kebohongan ini? Sampai kapan ia harus berpura-pura tidak tahu? Hari demi hari berlalu, dan Ratna semakin sering menemukan tanda-tanda yang menguatkan kecurigaannya. Bau parfum wanita yang menempel di baju Andre, slip pembayaran hotel yang tanpa sengaja ia temukan di saku celana, hingga alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal setiap kali Andre pulang larut malam. Ratna tahu, ia sudah tidak bisa terus diam. Namun sebelum mengambil langkah besar, ia harus menyiapkan hati dan pikirannya.
Karena menghadapi kebenaran kadang jauh lebih menyakitkan daripada dugaan. Di dalam hatinya, Ratna mulai menyusun rencana. Ia tidak ingin hanya sekadar menjadi korban. Jika benar Andre telah mengkhianatinya, maka ia akan membalas, bukan dengan air mata, melainkan dengan cara yang lebih kejam. Namun untuk saat ini, Ratna memilih untuk bertahan, mengumpulkan bukti, sambil menunggu saat yang tepat untuk membuka semuanya. Pagi itu, Ratna duduk di ruang tamu rumah mungilnya dengan secangkir teh hangat di tangan. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus tirai tipis jendela, menyinari wajahnya yang tampak lelah. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata Andre yang menuduhnya selingkuh terus terngiang-ngiang di kepalanya, seolah tidak mau pergi. Ia tidak pernah menyangka, pria yang selama ini ia percaya sepenuhnya, yang dulu ia anggap sebagai tempat pulang paling aman, kini berubah menjadi sosok yang dingin, penuh kecurigaan, bahkan tega merendahkannya dengan tuduhan yang sama sekali tidak benar. Tangannya gemetar ketika ia meletakkan cangkir teh ke meja. Pandangannya kosong, pikirannya kacau. Ia merasa hidupnya mulai retak, perlahan tapi pasti. Andre tidak lagi pulang seperti biasa. Ada saja alasan yang dibuatnya. Rapat kantor, proyek mendesak, perjalanan bisnis mendadak. Semuanya terasa seperti rangkaian kebohongan yang sudah ia siapkan. Ratna semakin yakin bahwa sesuatu sedang ia sembunyikan, meskipun ia masih berusaha menyangkal kemungkinan terburuk di dalam hatinya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia meraihnya dengan cepat, berharap itu kabar dari Andre yang menenangkan hatinya. Namun, nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Delisa, teman kuliah lama Andre yang beberapa waktu lalu secara kebetulan kembali hadir di hidup mereka. Awalnya Ratna tidak pernah mencurigai apa-apa, tetapi sikap Andre yang belakangan berubah membuat nama itu terasa begitu menekan. Dengan ragu, Ratna mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suaranya bergetar. "Ratna?" Suara di seberang terdengar tenang, bahkan terlalu tenang untuk membuatnya nyaman. "Aku Delisa. Maaf mengganggu pagi-pagimu. Aku hanya ingin memastikan, kamu baik-baik saja kan?" Pertanyaan itu terdengar aneh. Ratna terdiam sesaat, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. "Aku baik-baik saja. Ada apa sebenarnya, Delisa?" Delisa terdiam beberapa detik. Lalu suaranya terdengar sedikit menantang. "Kadang aku merasa, kamu terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Bukankah lebih baik kamu bercermin dulu? Aku dengar kamu sering dituduh selingkuh oleh Andre. Apa itu benar?" Ratna tercekat. Bagaimana mungkin Delisa tahu hal itu? Padahal ia tidak pernah bercerita pada siapapun. Kecurigaan di dalam hatinya semakin besar. "Kamu tahu dari siapa?" tanyanya hati-hati. Delisa terkekeh pelan. "Siapa lagi kalau bukan Andre? Dia pria jujur. Ratna, kalau dia bilang kamu selingkuh, mungkin saja dia punya alasan. Aku hanya kasihan melihatnya, berusaha mempertahankan rumah tangga denganmu yang..." "Ah, sudahlah." Ucapan itu membuat Ratna merasa dadanya sesak. Tangannya mengepal di pangkuan, berusaha menahan emosi yang meledak-ledak. Ia sadar kini, ada yang lebih besar dari sekadar tuduhan. Andre tidak hanya menuduhnya tanpa alasan, tetapi juga membicarakan masalah rumah tangga mereka dengan Delisa. Itu saja sudah cukup membuat Ratna merasa dikhianati. "Delisa," suaranya lirih, namun tegas. "Aku tidak tahu apa maksudmu menelpon pagi-pagi begini. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Andre. Jadi jangan coba-coba menghasutku dengan cerita yang tidak jelas." Delisa tidak menjawab segera. Ia hanya tertawa kecil, dingin, menusuk. "Kita lihat saja nanti, Ratna. Aku harap kamu cukup kuat menghadapi kenyataan." Telepon pun terputus begitu saja, meninggalkan Ratna dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. Hari itu Ratna tidak bisa menahan perasaan kalut yang semakin menghimpit. Ia mencoba menghubungi Andre, namun panggilannya tidak diangkat. Pesan singkat yang ia kirim pun hanya dibaca tanpa balasan. Perasaan hampa menyelimutinya. Ia duduk di ruang makan, menatap meja yang penuh dengan makanan yang ia siapkan,
Tetapi tak seorang pun datang untuk menikmatinya. Andre bahkan tidak pulang makan malam. Di tengah kesunyian, Ratna merasa hidupnya sedang diuji dengan cara paling kejam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Ia tidak ingin terlihat lemah, tetapi kenyataannya ia mulai runtuh. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari tetangga. Seorang teman lama Ratna, yang kebetulan bekerja di pusat perbelanjaan, melihat Andre berjalan berdua dengan seorang wanita. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, bahkan bergandengan tangan. Ratna merasa tubuhnya melemah mendengar kabar itu. Ia tahu siapa wanita itu bahkan sebelum namanya disebut, Delisa. Seakan dunia benar-benar mempermainkannya, Ratna masih mencoba menyangkal, namun di dalam hatinya, ia tahu semua tanda itu mengarah pada satu kenyataan pahit, Andre berselingkuh. Ratna berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin gegabah. Ia mulai menyusun rencana, mencari bukti nyata. Ia tahu menghadapi Andre tanpa bukti hanya akan membuatnya kembali disalahkan. Maka ia memutuskan untuk diam sementara, mengamati, dan mengumpulkan potongan-potongan kebenaran yang mulai terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Andre semakin jarang di rumah. Bahkan ketika ada di rumah, sikapnya dingin dan penuh curiga. Ratna seolah menjadi orang asing di mata suaminya sendiri. Malam-malam mereka kini dipenuhi pertengkaran kecil yang tak pernah selesai. Andre selalu menyinggung tentang kesetiaan dan kejujuran. Seakan Ratna benar-benar bersalah. Namun Ratna memilih menahan diri. Ia tidak ingin perang kata-kata yang hanya akan melelahkan. Ia fokus pada rencananya. Setiap kali Andre pergi dengan alasan pekerjaan, Ratna diam-diam mencatat jam keberangkatan dan kepulangannya. Ia mulai mencari tahu kemana saja suaminya pergi. Suatu sore, Ratna memutuskan mengikuti Andre secara diam-diam. Ia menyewa ojek online dan meminta sang pengemudi untuk menjaga jarak agar tidak ketahuan. Benar saja, Andre tidak menuju kantor seperti yang ia katakan. Mobilnya berbelok ke sebuah kompleks apartemen mewah di pusat kota. Ratna merasa dadanya berdegup kencang. Ia menyuruh pengemudi berhenti agak jauh, lalu mengamati dari kejauhan. Matanya tidak salah lihat. Andre keluar dari mobil dengan tergesa, lalu disambut oleh seorang wanita yang sudah menunggunya di lobi apartemen. Delisa. Wanita itu langsung menggandeng tangannya dengan manja, dan mereka masuk ke dalam gedung bersama-sama. Air mata Ratna menetes tanpa bisa ia tahan. Namun ia cepat-cepat menyekanya. Inilah bukti yang ia cari. Meski hatinya hancur, ada semacam ketenangan aneh yang ia rasakan. Setidaknya kini ia tahu kebenaran. Tuduhan Andre selama ini hanyalah topeng untuk menutupi pengkhianatannya sendiri. Ratna berdiri di pinggir jalan, menatap apartemen itu dengan tatapan kosong. Ia merasa kepalanya berputar. Tubuhnya lemas, namun dalam hatinya ada api yang mulai menyala. Bukan api kebencian semata, melainkan tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu saat Andre dan Delisa akan menyesali semua yang telah mereka lakukan. Namun, ia tahu belum saatnya. Ia harus menunggu, menyusun langkah, dan menyiapkan balasan yang lebih dari sekadar kata-kata. Balasan yang membuat Andre sadar bahwa ia telah meremehkan istri yang selama ini setia menemaninya. Ratna pulang dengan langkah gontai. Malam itu ia tidak banyak bicara ketika Andre akhirnya pulang. Hanya tatapan kosong yang ia berikan. Andre tidak sadar bahwa keheningan itu adalah badai yang sedang bersiap meledak. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu berbeda bagi Ratna. Ia semakin jarang mendengar kabar dari Andre. Ponsel yang dulunya selalu berbunyi dengan pesan singkat penuh perhatian, kini lebih sering sunyi. Bahkan, ketika Ratna mengirimkan pesan singkat sederhana, balasan Andre seringkali singkat, datar, dan seakan sekadar formalitas belaka. Ratna mencoba untuk tetap berpikir positif. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Andre memang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Bagaimanapun, proyek perusahaan yang sedang ditangani Andre memang besar dan penuh tekanan. Namun, semakin Ratna mencoba meyakinkan dirinya, semakin banyak pula hal-hal janggal yang membuat hatinya gelisah. Suatu malam,
Saat hujan deras mengguyur kota, Ratna duduk di ruang tamu sambil memandangi layar ponselnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Andre belum juga pulang. Ia hanya menerima pesan singkat. "Ada urusan kantor. Jangan tunggu aku. Tidur duluan saja." Ratna menghela napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Namun matanya terus menatap jam dinding. Hatinya memberontak, menolak percaya bahwa semua ini hanya sekadar kesibukan. Ada sesuatu yang disembunyikan Andre, dan Ratna bisa merasakannya. Keesokan harinya, Ratna memberanikan diri untuk berbicara dengan Andre. Saat sarapan, ia menatap suaminya yang duduk berhadapan dengannya. Andre tampak sibuk dengan ponselnya. Jemarinya menari cepat seakan membalas pesan seseorang. "Andre, aku ingin bicara," ucap Ratna pelan namun tegas. Andre mendongak sebentar lalu menghela napas. "Bicara apa? Katakan saja." "Aku merasa akhir-akhir ini kamu berubah. Kamu jarang pulang, jarang bicara denganku. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Andre terdiam beberapa detik, lalu meletakkan ponselnya di meja. "Ratna, tolong jangan berpikir macam-macam. Aku memang sedang sibuk. Itu saja. Jangan buat masalah dari hal yang tidak ada." Ratna menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada suara Andre yang membuat hatinya semakin perih. Ia ingin mempercayai suaminya, namun hatinya terus berbisik ada hal yang lebih dari sekadar kesibukan. Hari-hari berikutnya justru semakin mempertegas firasat Ratna. Ia mulai memperhatikan banyak detail kecil. Misalnya, parfum berbeda yang menempel pada pakaian Andre. Padahal Ratna tahu persis Andre tidak pernah mengganti parfum yang biasa dipakainya. Lalu, ada beberapa kali Ratna menemukan tanda lipstik samar di kerah kemeja Andre. Saat ia menanyakan, Andre hanya berkilah dengan enteng. "Ah, itu mungkin dari rekan kerja perempuan di kantor. Tidak sengaja." Namun alasan itu tidak pernah benar-benar masuk akal bagi Ratna. Suatu sore, ketika Ratna sedang membersihkan kamar, ia menemukan struk belanja yang jatuh dari saku celana Andre. Struk itu menunjukkan pembelian barang-barang di butik wanita mewah, seperti tas dan gaun. Hati Ratna semakin berdebar keras. Ia tidak pernah menerima hadiah-hadiah itu dari Andre. Lalu, untuk siapa sebenarnya barang-barang itu dibelikan? Ratna memutuskan untuk menahan diri. Ia tidak ingin gegabah menuduh tanpa bukti kuat. Namun, ia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, Ratna duduk sendirian di kamar, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia teringat masa-masa indah pernikahannya dengan Andre. Bagaimana Andre dulu begitu lembut, penuh perhatian, dan selalu menjaganya. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Di tengah kegelisahannya, Ratna akhirnya membuat keputusan. Ia akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Andre yang terasa semakin hambar. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Andre mengatakan bahwa ia harus menghadiri pertemuan penting di luar kota. Ratna yang sudah menyusun rencana, diam-diam memutuskan untuk mengikuti suaminya. Ia menyewa mobil kecil dan menjaga jarak agar tidak ketahuan. Perjalanan itu membawa Ratna ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kejauhan, ia melihat Andre turun dari mobilnya dengan senyum yang jarang sekali ia lihat belakangan ini. Senyum itu justru ia berikan kepada seorang perempuan muda yang sudah menunggunya di depan restoran. Perempuan itu cantik, anggun, dan tampak akrab menyambut Andre dengan pelukan hangat. Hati Ratna hancur seketika. Tubuhnya bergetar. Matanya panas menahan air mata. Perempuan itu bukan sekadar rekan kerja. Ia tahu persis bahwa tatapan Andre kepada perempuan itu adalah tatapan penuh cinta. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan lagi. Ratna mengikuti mereka masuk ke restoran. Dari balik tirai, ia melihat Andre dan perempuan itu duduk berdua, berbincang mesra. Mereka tertawa bersama, saling menatap penuh kasih. Dan saat itulah Ratna mendengar nama perempuan itu disebut oleh pelayan yang mengantarkan pesanan. "Pesanan atas nama Delisa. Sudah siap."
Nama itu menghantam Ratna seperti petir di siang bolong. Delisa. Nama yang kemudian akan menghantui hari-harinya. Ratna bergegas keluar dari restoran. Tidak sanggup lagi menyaksikan pemandangan itu. Air matanya jatuh semakin deras. Tubuhnya terasa lemas. Namun hatinya justru semakin mengeras. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya dengan pikiran kalut. Semua yang ia takutkan ternyata benar adanya. Andre memang menyembunyikan sesuatu. Dan kini ia tahu siapa yang menjadi penyebabnya. Delisa. Namun, meski hatinya hancur berkeping-keping, Ratna tahu bahwa ia tidak bisa langsung bertindak gegabah. Ia harus berpikir matang. Ia harus menunggu saat yang tepat. Dalam kesunyian malam itu, Ratna berjanji pada dirinya sendiri. Jika benar Andre memilih untuk mengkhianati rumah tangga mereka, maka Ratna tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan hanya menjadi korban. Ia akan membalas dengan cara yang jauh lebih menyakitkan dari yang pernah Andre bayangkan. Tapi sebelum itu, ia harus mengumpulkan bukti lebih banyak. Ia harus memastikan bahwa semua yang ia lihat tidak dapat lagi disangkal oleh Andre. Malam itu, Ratna menggenggam erat ponselnya. Ia sudah siap untuk merekam setiap langkah Andre, setiap kebohongan yang akan terungkap. Dan di balik hatinya yang hancur, api amarah mulai menyala, semakin membesar, menunggu waktu untuk meledak. Hari-hari Ratna mulai terasa semakin berat. Ia masih berusaha menenangkan dirinya. Namun setiap kali mengingat kata-kata Andre di malam pertengkaran terakhir, dadanya seperti ditusuk-tusuk. Tuduhan yang tidak masuk akal itu terus mengusik pikirannya. Bagaimana mungkin Andre, suami yang selama ini ia percaya sepenuh hati, dengan mudah melontarkan tuduhan kejam? Setiap pagi, Ratna tetap berusaha menjalankan kewajibannya seperti biasa. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaian kerja Andre, dan memastikan rumah tetap rapi. Meski hatinya luka, ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ia masih berharap Andre akan berubah, meminta maaf, atau setidaknya menyadari bahwa perkataannya telah melukai hati seorang istri yang selama ini setia mendampinginya. Namun, semakin lama, justru jarak di antara mereka semakin terasa. Andre sering pulang lebih malam dari biasanya. Bahkan, beberapa kali ia sama sekali tidak pulang dengan alasan ada pekerjaan mendesak. Ratna mulai merasakan keganjilan, tapi ia masih berusaha menahan diri untuk tidak menuduh tanpa bukti. Suatu malam, Ratna duduk di ruang tamu menunggu Andre. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, sementara ponselnya tak memberikan kabar. Ia membuka aplikasi pesan, menuliskan beberapa kata, namun akhirnya dihapus kembali. Rasanya percuma, karena belakangan pesan-pesannya jarang dibalas. Kenapa dia jadi seperti ini? Gumam Ratna lirih, menatap lampu ruang tamu yang temaram. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ratna segera bangkit, berusaha tersenyum, meski hatinya gundah. Andre masuk dengan wajah lelah. Atau mungkin dibuat-buat lelah. "Kamu belum tidur?" tanya Andre singkat. "Aku menunggu kamu," jawab Ratna dengan suara pelan. Andre hanya mengangguk tanpa menatap istrinya. Ia langsung menuju kamar, meletakkan tas, lalu bersiap tidur tanpa banyak bicara. Ratna yang masih berdiri di ambang pintu kamar hanya bisa menatap dengan getir. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba merangkai logika. Apakah benar Andre sibuk kerja? Atau ada hal lain yang disembunyikan? Kecurigaan itu semakin besar. Tetapi ia tidak mau terburu-buru menyimpulkan. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk menemui sahabatnya, Dinda. Ia butuh seseorang untuk berbagi, karena menyimpan semuanya sendiri terasa terlalu menyesakan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat rumah. "Ratna, wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" tanya Dinda penuh khawatir. Ratna mencoba tersenyum, meski senyum itu hambar. "Aku baik-baik saja. Hanya saja, ada banyak hal yang membuatku gelisah." "Ini tentang Andre, kan?" Dinda langsung menebak. Ratna menghela napas panjang. "Entahlah, Din." Dia semakin menjauh. Pulang sering larut malam.
Bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu pekerjaan. Aku ingin percaya, tapi hatiku tidak tenang. Dinda menatap Ratna penuh iba. Kamu sudah coba bicarakan dengan dia? Sudah, tapi setiap kali aku tanya, dia hanya menjawab singkat. Kadang malah marah, bilang aku terlalu curiga. Aku bingung harus bagaimana. Aku tidak mau terlihat seperti istri yang cerewet dan tidak percaya pada suaminya. Tapi sikapnya membuat aku curiga. Dinda menghela napas pelan. Nah, aku tidak ingin membuatmu tambah resah. Tapi biasanya, kalau suami mulai sering beralasan sibuk, pulang larut, jarang memberi kabar, itu tanda-tanda yang harus kamu waspadai. Kamu harus lebih jeli. Tapi tetap tenang. Jangan sampai emosimu meledak duluan. Cari tahu kebenarannya secara perlahan. Ucapan Dinda membuat hati Ratna semakin berat. Ia sadar, ada sesuatu yang memang salah. Tapi ia masih menolak menerima kemungkinan terburuk itu. Beberapa hari kemudian, kebetulan Ratna harus mengantarkan dokumen ke kantor Andre. Ia ingin memberikan kejutan, sekaligus membuktikan apakah benar Andre sibuk kerja hingga larut malam. Saat tiba di kantor, ia bertanya pada resepsionis. Permisi, apa Pak Andre sudah di ruangan? Tanya Ratna sopan. Resepsionis itu terlihat bingung, lalu menjawab. Oh, maaf Bu. Seingat saya, Pak Andre sedang cuti beberapa hari ini. Ratna langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Cuti? Tanyanya dengan suara bergetar. Iya, Bu. Beliau izin beberapa hari tidak masuk. Katanya ada urusan keluarga. Ratna berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan keterkejutannya. Ia mengangguk, lalu berterima kasih, dan segera meninggalkan kantor itu dengan langkah tergesa. Di dalam mobil, air matanya mulai jatuh. Jadi selama ini dia bohong padaku, gumamnya lirih. Perasaan Ratna campur aduk, antara marah, kecewa, dan terluka. Ia merasa bodoh telah begitu percaya, sementara suaminya ternyata menyembunyikan sesuatu. Namun, ia belum memiliki bukti kuat tentang apa yang sebenarnya dilakukan Andre. Malam itu, Ratna pura-pura tidak tahu. Ia tetap menyiapkan makan malam seperti biasa, tetap melayani Andre seolah tidak ada apa-apa. Namun dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari tahu. Ia tidak mau lagi hanya menjadi istri yang dibohongi. Beberapa hari berikutnya, Ratna diam-diam mengikuti Andre. Ia menyewa ojek online untuk mengikutinya dari jarak jauh, agar tidak ketahuan. Andre tidak menuju kantor, melainkan ke sebuah kawasan perumahan. Ratna menahan napas, menyembunyikan dirinya di balik masker dan kacamata. Andre berhenti di depan sebuah rumah. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, penampilannya anggun. Ratna menatap dengan mata berair. Perempuan itu menyambut Andre dengan senyum lebar. Lalu mereka masuk ke dalam rumah bersama. Saat itulah, hati Ratna serasa hancur berkeping-keping. Semua kecurigaannya terjawab sudah. Perempuan itu adalah Delisa, seseorang yang pernah disebut-sebut teman kantor Andre. Rupanya, selama ini Andre bukan sibuk bekerja, melainkan sibuk dengan wanita lain. Ratna pulang dengan hati remuk. Malam itu, ia menangis tanpa suara di kamar, menahan isak agar Andre tidak mendengar. Air matanya membasahi bantal, namun ia tidak peduli. Yang ada hanya rasa sakit yang tak terbendung. Dalam pikirannya, berkecamuk berbagai pertanyaan. Mengapa Andre tega melakukan ini? Apa salahnya selama ini? Mengapa ia yang setia, justru dituduh selingkuh? Sementara Andre sendiri yang mengkhianati? Malam demi malam berikutnya, Ratna berusaha bertahan. Ia mencoba menyembunyikan semua luka di balik sikap tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan selamanya diam. Ia harus bangkit, meski perlahan. Andre dan Delisa mungkin berpikir ia lemah. Tetapi Ratna tahu, saat yang tepat akan tiba. Di balik luka yang mendalam, Ratna mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak akan hanya menjadi korban. Ia akan membuat Andre menyesali semua yang telah dilakukannya. Pagi itu,
Ratna bangun dengan tubuh terasa lelah meski malam sebelumnya ia mencoba tidur lebih awal. Sejak hari-hari penuh pertengkaran itu, tidurnya memang tidak lagi pernah benar-benar nyenyak. Ia menatap jam di dinding. Waktu baru menunjukkan pukul 5. Udara masih dingin. Embun masih menempel di dedaunan depan rumah. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengumpulkan tenaga dan pikiran untuk menjalani hari yang entah akan membawa kabar baik atau justru kabar buruk lagi. Dapur menjadi tempat pertamanya. Aroma kopi hitam yang ia seduh perlahan memenuhi udara. Ratna duduk dengan cangkir di tangannya. Pandangan kosong menatap keluar jendela. Semua yang terjadi belakangan ini terus berputar di kepalanya. Andre masih dengan sikap dingin, selalu pulang larut malam, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali. Telepon dan pesan yang ia kirim jarang direspons. Dan kalaupun dijawab hanya dengan kalimat singkat yang membuat hatinya semakin remuk. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Ratna tidak bisa selamanya membiarkan dirinya dihancurkan oleh sikap suami dan orang ketiga itu. Ia harus berpikir lebih panjang, harus menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia mulai menyadari, jika terus bergantung pada Andre, ia hanya akan makin terpuruk. Hari itu Ratna memutuskan untuk berangkat lebih awal ke kantornya. Ia bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Meski jabatannya tidak terlalu tinggi, namun ia cukup disegani karena hasil kerjanya yang rapi dan konsisten. Pekerjaan itu juga yang selama ini memberinya sedikit pelarian dari masalah rumah tangga yang mencekik. Setibanya di kantor, Ratna mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaannya. Ia membuka laptop, menatap desain yang harus segera direvisi untuk klien penting. Tangannya bergerak di atas mouse, sementara matanya fokus pada layar. Perlahan, ia kembali merasakan ketenangan kecil setiap kali berhasil menyelesaikan detail pekerjaan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya langsung membuat napas Ratna tercekat. Delisa. Wanita yang selama ini menjadi sumber luka di hatinya. Pesannya singkat, tetapi menusuk. Kak Ratna, maaf kalau saya lancang. Saya hanya ingin kakak tahu, mungkin kakak lebih baik merelakan Andre. Dia sudah terlalu lama bersama saya, bahkan sebelum kakak sadar. Saya tidak ingin kakak sakit hati lebih dalam. Ratna menutup ponselnya dengan tangan bergetar. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Tetapi air matanya tertahan. Bukannya menyerah, justru amarah yang menggelora dalam dirinya. Pesan itu seperti sebuah tantangan, seperti ejekan halus yang sengaja dikirim untuk menguji keteguhan hatinya. Ia mencoba menenangkan diri, meneguk air putih, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun pikirannya terus terhanyut. Kata-kata Delisa berulang kali terngiang. Bagaimana bisa perempuan itu begitu berani? Bagaimana bisa ia menganggap semua yang dilakukan seolah benar? Siang harinya, Ratna beristirahat di kantin kantor. Ia bertemu dengan sahabatnya, Mira, yang sudah lama tahu tentang masalah rumah tangganya. Mira menatap Ratna dengan penuh iba begitu melihat wajahnya yang kusut. Kamu kelihatan lelah sekali. Nah, ada kabar baru lagi dari Andre? Tanya Mira hati-hati. Ratna hanya menghela napas. Lebih tepatnya dari Delisa. Dia kirim pesan, menyuruh aku merelakan Andre. Seolah-olah aku ini hanya penghalang. Mira langsung terdiam sejenak, lalu mengepalkan tangannya. Kurang ajar sekali dia. Perempuan seperti itu tidak tahu malu. Dan Andre, astaga, kenapa dia bisa sebodoh itu? Ratna menunduk, memainkan sendok di tangannya. Aku capek, Mir. Tapi entah kenapa, capekku justru membuat aku makin ingin melawan. Aku tidak mau jatuh dan mereka tertawa di atas penderitaanku. Mira mengangguk mantap. Itu baru Ratna yang aku kenal. Kamu tidak boleh kalah. Kalau Andre memilih jalan seperti itu, kamu harus punya cara untuk melindungi dirimu. Jangan biarkan mereka merasa menang. Ucapan Mira itu seperti menyalakan bara kecil dalam hati Ratna. Ia mulai berpikir lebih serius tentang langkah yang harus ia ambil. Malamnya, ketika Andre pulang, Ratna berusaha tenang. Ia tidak langsung menyambut dengan amarah,
Meski aroma parfum asing masih tercium jelas di tubuh suaminya, Ratna hanya duduk di ruang tamu, menatap Andre dengan tatapan dingin. "Kamu makan di luar lagi?" tanya Ratna datar. Andre menaruh tasnya di sofa, tampak malas menjawab. "Iya, aku sudah makan. Jangan tanya macam-macam, aku capek." Ratna menahan diri, meski hatinya kembali teriris. "Aku cuma bertanya, bukan menginterogasi." Andre tidak menanggapi lebih jauh. Ia langsung menuju kamar dan menutup pintu. Ratna terdiam di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup itu. Air mata yang sejak siang tertahan akhirnya mengalir. Namun di sela tangisnya, ia berbisik lirih, seperti sebuah janji kepada dirinya sendiri. "Kalau mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah besar. Aku akan membuat mereka menyesal." Hari-hari berikutnya, Ratna mulai menyusun rencana. Ia tidak lagi terlalu memusingkan sikap Andre. Setiap kali suaminya pulang larut atau tidak pulang, ia hanya mencatatnya dalam buku kecil yang ia sembunyikan. Ia juga mulai mengumpulkan bukti, pesan, foto, bahkan catatan telepon yang mencurigakan. Semua itu ia simpan dengan hati-hati, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Selain itu, Ratna mulai lebih giat bekerja. Ia mengambil proyek tambahan, bahkan beberapa kali lembur hingga larut malam. Rekan kerjanya mengira Ratna hanya sibuk mengejar karir, tanpa tahu bahwa ada alasan lain di balik semua itu. Ratna ingin memastikan bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada Andre. Di sisi lain, Delisa semakin berani menunjukkan dirinya. Beberapa kali ia muncul di tempat yang sama dengan Ratna, seolah sengaja menantang. Tatapan meremehkan dari mata perempuan itu membuat darah Ratna mendidih, tetapi ia tetap menahan diri. Ia tahu, kemarahan yang meledak begitu saja hanya akan membuat dirinya tampak lemah. Sampai suatu malam, Ratna menemukan bukti paling menyakitkan. Ia tidak sengaja melihat dokumen di laptop Andre yang tidak terkunci. Ada catatan pembayaran rumah kontrakan atas nama Delisa, dan lebih mengejutkan lagi, ada akta kelahiran seorang bayi. Nama ayah di sana jelas tertulis Andre Pratama. Tangannya gemetar saat membaca dokumen itu. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya lemas. Namun di saat yang sama amarahnya semakin membara. Jadi benar, Andre bukan hanya selingkuh, tapi sudah memiliki anak dari perempuan itu. Ratna menutup laptop dengan tangan bergetar. Ia duduk lama di kursi, mencoba bernapas. Pikirannya penuh, tetapi justru kejernihan baru muncul. Semua bukti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Semua ini harus menjadi senjata. Keesokan harinya, Ratna kembali ke kantor dengan wajah letih namun sorot mata berbeda. Mira yang melihatnya langsung merasa ada sesuatu yang berubah. "Kamu menemukan sesuatu lagi?" tanya Mira. Ratna mengangguk perlahan. "Aku sudah punya bukti cukup. Aku hanya perlu waktu yang tepat untuk membuat semuanya terungkap. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah menghancurkan aku." Mira terdiam, lalu menggenggam tangan Ratna. "Aku tahu ini berat, tapi kalau kamu sudah siap, aku akan selalu ada mendukungmu." Hari itu, Ratna merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Namun dengan semua bukti di tangannya, ia yakin suatu saat Andre dan Delisa akan merasakan balasan dari semua pengkhianatan yang mereka lakukan. Malamnya, Ratna kembali duduk di ruang tamu. Andre belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Ia menatap pintu yang masih tertutup, lalu tersenyum tipis meski ada air mata di sudut matanya. "Kalian pikir aku lemah, tapi kalian akan lihat, aku bisa lebih kejam dari yang kalian bayangkan." Hari-hari Ratna terasa semakin berat setelah malam ketika ia mendengar sendiri pembicaraan Andre dengan Delisa. Malam itu masih terpatri jelas di kepalanya, seperti luka yang menganga dan tak mau tertutup. Rasanya semua yang ia jalani dalam rumah tangga hanya sebuah sandiwara yang dipaksa agar tampak utuh dari luar, padahal dalamnya sudah keropos. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Mata yang dulu berbinar kini tampak sayu. Bibir yang biasanya hangat kini lebih sering mengeras. Namun, Ratna tahu bahwa dirinya tidak boleh tenggelam dalam kesedihan terlalu lama.
Pagi itu, ia sengaja bangun lebih awal. Setelah salat subuh, ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Aroma teh melati seakan menenangkan sedikit rasa perih di dadanya. Ia mengambil buku catatan kecil, menuliskan hal-hal yang selama ini ia pendam. Catatan itu bukan sekadar curahan hati, tetapi juga perencanaan hidupnya. Ratna ingin membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan meski dikhianati. Andre turun dari kamar setengah mengantuk, mengenakan kemeja kerja yang baru saja ia ambil dari lemari. Tatapannya terkejut mendapati Ratna sudah rapi dengan rambut terikat sederhana. "Kok pagi banget, nah?" tanyanya sambil duduk. Ratna hanya tersenyum tipis. "Sekalian nyiapin sarapan." Suasana itu terasa hambar. Andre tidak menyinggung lagi soal tuduhan perselingkuhan yang ia lontarkan dulu. Justru sekarang Andre tampak canggung, seolah ada yang ia sembunyikan. Ratna bisa merasakan sesuatu yang ganjil dari gerak-gerik Andre. Setelah Andre berangkat kerja, Ratna membersihkan rumah. Di sela aktivitasnya, ia mendapat pesan WhatsApp dari sahabat lamanya, Mira. "Mira, nah, kamu sibuk? Aku ada kabar penting soal Andre." Ratna, "Apa, Mir? Katakan aja." "Mira, aku lihat Andre kemarin malam sama Delisa. Mereka jalan bareng sambil gendong seorang anak kecil. Kayaknya itu anak mereka." Nah, pesan itu membuat tangan Ratna bergetar. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Walau hatinya sakit, kabar itu tidak mengejutkan lagi baginya. Ia sudah menduga, hanya saja kini semakin nyata. Ratna memutuskan untuk tidak gegabah. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti. Ia menyiapkan folder khusus di laptop, menyimpan foto-foto, rekaman suara, serta tangkapan layar percakapan Andre dengan Delisa yang sempat ia temukan di ponsel suaminya. Semua ia simpan dengan rapi. Di saat yang sama, Ratna tidak ingin kehidupannya hanya berputar pada pengkhianatan. Ia mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan. Modal tabungan yang ia simpan bertahun-tahun, ditambah hasil menjahit pesanan tetangga, ia gunakan untuk membuka toko online. Ia menjual pakaian muslimah sederhana. Langkah kecil ini membuat hari-harinya terasa lebih berarti. Suatu sore, ketika Ratna sedang memotret produk dagangan untuk katalog online, Andre pulang lebih awal dari kantor. Ia berdiri di depan pintu, melihat aktivitas Ratna. "Kamu sekarang sibuk banget, ya?" Andre berusaha tersenyum. Ratna menoleh sekilas. "Aku harus bisa mandiri. Hidup tidak bisa hanya bergantung pada orang lain." Kalimat itu terdengar tajam di telinga Andre. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Ratna melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Andre hanya bisa berdiri sebentar lalu masuk ke kamar, meninggalkan Ratna dengan dunianya yang baru. Malamnya, Ratna menerima telepon dari Mira. "Nah, aku tahu ini berat. Tapi kamu nggak boleh diam terus. Kamu harus punya rencana. Kalau kamu diam, Andre dan Delisa bisa seenaknya. Mereka bisa terus menuduh kamu tanpa rasa bersalah." Ratna mendengarkan dengan seksama. Ia sadar bahwa waktunya sudah semakin dekat untuk bertindak. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin balasannya terukur, tepat, dan menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Ratna sengaja mengikuti Andre setelah ia berpamitan pergi kerja. Dengan menyewa ojek online, Ratna membuntutinya dari kejauhan. Ternyata Andre tidak langsung ke kantor, melainkan berbelok ke arah perumahan sederhana di pinggir kota. Di sanalah Ratna melihat Andre masuk ke sebuah rumah kecil, disambut oleh Delisa dan seorang anak balita yang berlari menghampiri Andre sambil memanggil, "Papa!" Air mata Ratna menetes. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada api kemarahan yang membara di hatinya. Ia segera mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Foto-foto itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Setelah mendapatkan bukti kuat, Ratna kembali ke rumah dengan langkah mantap. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, semua ini akan terkuak. Dan saat itu tiba, Andre tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu, ketika Andre pulang, Ratna sudah duduk di ruang tamu sambil menunggu. Tatapannya tajam, berbeda dari biasanya.
Andre berusaha bersikap biasa, namun wajahnya terlihat gugup. "Kamu dari mana tadi siang?" Ratna bertanya datar. Andre terdiam sejenak, lalu menjawab, "Dari kantor. Kenapa?" Ratna tersenyum sinis. "Kantor yang ada Delisa dan anakmu itu, ya?" Andre langsung kaget. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ia tidak menyangka Ratna sudah tahu sejauh itu. "Kamu jangan ngawur, nah." Andre mencoba membela diri. Ratna bangkit, menatapnya tajam. "Aku punya bukti. Jadi jangan coba-coba bohong lagi." Andre tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, tak berani menatap Ratna. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin tegang. Andre berusaha menutupi rasa bersalah dengan sikap dingin, sementara Ratna semakin tenang dan penuh perhitungan. Ia sudah berada di jalur yang tepat untuk membalas semua pengkhianatan ini. Namun, Ratna tidak ingin balasannya sekadar emosi. Ia ingin Andre benar-benar merasakan hancurnya harga diri. Dan untuk itu, Ratna harus mempersiapkan langkah dengan hati-hati. Hari-hari berikutnya, Ratna terus menekuni bisnisnya. Usahanya mulai berkembang pesat karena ia rajin promosi di media sosial. Banyak pesanan datang dari luar kota. Bahkan, beberapa toko offline mulai tertarik untuk bekerja sama dengannya. Ratna merasa dirinya semakin kuat, semakin mampu berdiri sendiri. Di sisi lain, Andre mulai merasa tertekan. Karirnya di kantor goyah karena ia sering absen demi menemui Delisa. Keuangan juga mulai bermasalah. Ratna diam-diam mengetahui semua itu dan menyimpannya sebagai amunisi tambahan. Suatu malam, Ratna duduk sendirian di balkon rumah. Angin malam berhembus lembut, tapi hatinya tetap membara. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, membayangkan masa depan tanpa Andre. Masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ratna berbisik pada dirinya sendiri. Waktunya belum tiba, tapi saat semua sudah siap, mereka akan tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang mereka remehkan. Suara lirih itu menjadi janji yang tertanam dalam hatinya. Janji bahwa ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang diperlakukan semena-mena. Dan malam itu, Ratna merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa badai besar sedang menunggu, tetapi ia siap menghadapinya. Karena kali ini, ia bukan hanya seorang istri yang disakiti, melainkan seorang perempuan yang akan bangkit dan membalas dengan cara yang tidak akan pernah Andre lupakan. Hari-hari yang dilalui Ratna setelah pengakuan Andre bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap pagi, meski matanya berat oleh tangis yang tak pernah reda, ia tetap bangun, menyiapkan dirinya, dan mencoba beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun, hati dan pikirannya selalu dihantui oleh kenyataan pahit. Suaminya telah menghancurkan kepercayaannya, menuduhnya selingkuh, lalu pada akhirnya justru Andre sendiri yang berselingkuh hingga memiliki anak dengan Delisa. Luka itu masih menganga lebar, membuat Ratna tak bisa tenang meskipun tubuhnya berusaha untuk tetap kuat. Andre tampak mulai berusaha meraih kembali perhatian Ratna. Setiap pulang kerja, ia selalu membawa sesuatu, entah itu makanan, bunga, atau sekadar hadiah kecil. Namun, Ratna hanya memandanginya dengan tatapan dingin. Baginya, semua itu tak ubahnya usaha sia-sia. Sebab, hadiah atau kata-kata manis tak akan pernah bisa menghapus kenyataan bahwa Andre telah mengkhianatinya dengan begitu kejam. Delisa, yang dulu tanpa percaya diri dengan keberadaan Andre di sisinya, kini mulai menunjukkan kegelisahan. Kehidupan yang ia bayangkan akan penuh dengan kebahagiaan ternyata tidak sesuai harapan. Andre tak bisa leluasa bersamanya, terlebih karena Ratna belum juga melepas status pernikahan. Kehadiran anak mereka justru membuat Delisa merasa semakin terikat dalam hubungan yang tak pasti. Kerap kali ia menuntut Andre untuk segera memilih dan menyingkirkan Ratna dari hidupnya. Namun, di balik itu semua, Delisa tidak menyadari bahwa Ratna sedang menyiapkan langkah-langkah balasan yang jauh lebih kejam daripada sekadar meninggalkan rumah. Ratna bukan tipe wanita yang hanya duduk meratap. Luka yang mendalam justru membuatnya semakin kokoh untuk berdiri. Ia mulai menyusun rencana dengan tenang, tanpa terburu-buru. Setiap gerakan yang ia buat disertai dengan perhitungan matang, karena ia tahu,
Satu langkah salah bisa membuat semua usahanya runtuh begitu saja. Siang itu, Ratna duduk di sebuah kafe kecil dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Di hadapannya ada sebuah buku catatan yang penuh dengan coretan strategi. Ia menuliskan daftar apa saja yang harus dilakukan, siapa saja yang harus ia hubungi, dan langkah-langkah kecil yang bisa menjatuhkan Andre serta Delisa sedikit demi sedikit. Tatapannya tajam, seolah ia sedang merangkai sebuah permainan besar yang ujungnya tak akan bisa ditebak oleh lawan-lawannya. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah mulai mengumpulkan bukti. Ia sudah cukup lama tahu bahwa Andre menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja untuk membiayai Delisa dan anak mereka. Sebuah tindakan yang jelas-jelas bisa merusak reputasi Andre, bahkan mungkin membuatnya kehilangan posisi penting di kantor. Ratna, dengan kecerdikannya, perlahan mulai mengorek informasi dari beberapa rekan kerja Andre yang sudah lama tidak menyukainya. Dari obrolan-obrolan singkat yang terkesan biasa saja, Ratna mampu merangkai sebuah puzzle besar. Ia menemukan bukti transfer, catatan pengeluaran, hingga tanda-tanda bahwa Andre telah menyalahgunakan wewenangnya. Semua bukti itu disimpannya dengan rapi, menunggu saat yang tepat untuk meledakkannya. Malamnya, ketika Andre pulang dengan wajah lelah, Ratna hanya duduk di ruang tamu sambil membaca buku. "Kamu nggak capek terus-terusan dingin sama aku?" tanya Andre, mencoba mencairkan suasana. Ratna menutup bukunya perlahan, menatap Andre tanpa ekspresi. "Capek? Justru aku sudah terbiasa. Capek itu waktu aku nangis setiap malam karena dikhianati. Sekarang aku cuma belajar tenang." Andre terdiam. Kata-kata Ratna menusuk jauh ke dalam hatinya. Namun, ia tak bisa membalas, karena ia tahu semua yang dikatakan istrinya itu benar. Beberapa hari kemudian, Ratna mulai mendekati Delisa dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Ia berpura-pura menelepon Delisa, meminta untuk bertemu. Awalnya Delisa enggan, merasa tak ada gunanya berbicara dengan Ratna. Tapi rasa penasaran akhirnya membuatnya datang ke sebuah restoran yang Ratna tentukan. Ketika mereka bertemu, Delisa langsung bersikap sinis. "Ngapain kamu ngajak aku ketemu? Mau minta aku mundur?" katanya dengan nada meremehkan. Ratna tersenyum tipis, sama sekali tidak terpancing emosi. "Mundur? Tidak, Delisa. Aku hanya ingin membuka matamu. Kamu pikir Andre akan benar-benar meninggalkan aku demi kamu?" Delisa terdiam, tapi tatapannya masih penuh dengan kesombongan. "Dia sudah pilih aku. Dia bahkan punya anak sama aku. Itu lebih dari cukup." Ratna mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Kamu pikir itu sebuah jaminan? Andre itu pengecut. Kalau dia berani menuduh istrinya selingkuh padahal dia sendiri yang kotor, kamu yakin dia nggak akan melakukan hal yang sama ke kamu nanti? Dia sudah biasa hidup dengan kebohongan." Ucapan Ratna membuat Delisa sedikit goyah. Ada rasa tak nyaman yang muncul, meski ia berusaha menutupinya dengan wajah datar. "Aku nggak peduli. Yang penting dia ada buat aku sekarang." Ratna hanya tersenyum lagi. "Ya sudah, kalau itu yang kamu mau. Tapi jangan kaget kalau suatu saat nanti, semua yang kamu kira milikmu justru hilang satu persatu." Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan. Delisa pulang dengan hati yang tidak tenang, sementara Ratna berjalan keluar restoran dengan langkah mantap. Ia tahu, benih keraguan sudah berhasil ia tanam dalam hati Delisa. Itu langkah kecil, tapi efeknya bisa besar. Hari-hari berikutnya, Andre mulai diterpa masalah di kantor. Ada isu yang beredar bahwa ia menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Awalnya ia menyangkal, tapi gosip itu menyebar begitu cepat. Ratna diam-diam tersenyum dalam hati, karena ia tahu siapa yang menjadi dalang dari semua itu. Delisa pun mulai sering bertengkar dengan Andre. Tuntutan dan cemburunya semakin menjadi-jadi, apalagi setelah ia merasa Andre tak kunjung mengambil langkah tegas meninggalkan Ratna. Setiap pertengkaran mereka hanya menambah retakan dalam hubungan yang sudah rapuh sejak awal. Ratna menyaksikan semua itu dengan hati yang dingin. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu waktunya masih panjang. Balas dendam tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa. Semakin lama prosesnya,
semakin dalam luka yang akan dirasakan oleh Andre dan Delisa. Malam itu, Ratna duduk di kamar dengan lampu redup. Ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Perlahan, ia lepaskan bingkai itu, menaruhnya di atas meja, lalu menatap wajah Andre yang dulu penuh janji manis. "Kamu pikir aku akan hancur karena kamu? Tidak, Andre. Justru kamu yang akan aku buat hancur dengan caramu sendiri," bisiknya pelan. Di luar kamar, suara langkah kaki Andre terdengar mendekat. Ratna segera menutup catatan rencananya, menyembunyikan semua bukti yang ia kumpulkan. Ia tersenyum tipis, menyambut Andre seolah tak ada yang terjadi. Dalam hati, Ratna tahu, permainan baru saja dimulai. Ia masih punya banyak langkah yang akan membuat Andre dan Delisa merasakan sakit yang jauh lebih besar daripada yang ia rasakan. Dan kali ini, tidak akan ada ampun. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih gerah dari biasanya. Matahari menyorot tajam menembus celah jendela kamar Ratna. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Matanya sembab karena semalaman menangis. Di meja rias, botol parfum yang biasanya ia semprotkan sebelum berangkat kerja kini hanya berdiri kaku, seolah kehilangan fungsi. Ratna memandangi dirinya di cermin. Mata sayu, pipi tirus, bibir kering. Seakan pantulan itu adalah orang lain yang asing baginya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. "Nisa, Ratna, kamu sudah siap? Aku temani kamu ke pengadilan kalau hari ini jadi ketemu pengacara." Ratna menarik napas panjang. Hari itu bukan hanya tentang pertemuan dengan pengacara, tapi juga hari di mana ia harus menata ulang kehidupannya yang porak-poranda akibat pengkhianatan Andre. Sejak kebenaran tentang perselingkuhan suaminya dengan Delisa terungkap, Ratna seakan terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Andre bukan hanya mengkhianati pernikahan mereka, tapi juga menyembunyikan kenyataan bahwa dari hubungan gelap itu telah lahir seorang anak. Luka itu terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Ratna berdiri, merapikan kerudung yang ia kenakan, lalu mengambil tas kerja. Ia tidak peduli jika rekan-rekannya di kantor mulai berbisik tentang rumah tangganya. Baginya, bertahan dalam penderitaan bukanlah pilihan. Ketika ia turun ke ruang tamu, Andre sudah duduk di sofa sambil menyeruput kopi. Pria itu tampak begitu tenang, seakan-akan dunia di sekitarnya tidak sedang runtuh. Ratna menatapnya sekilas, hatinya bergetar hebat. Dulu, pemandangan sederhana seperti itu membuatnya merasa hangat dan aman. Kini, semua itu hanya menimbulkan rasa muak. "Ratna, kita perlu bicara," ucap Andre tanpa menoleh. Ratna menghentikan langkahnya. "Tentang apa lagi? Bukankah semua sudah jelas? Kamu selingkuh, kamu punya anak dengan wanita itu, dan aku yang kamu tuduh sembarangan." Suaranya bergetar, tapi nadanya tajam. Andre meletakkan cangkir kopi di meja, lalu menoleh. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang untuk seorang yang baru saja menghancurkan keluarganya sendiri. "Aku tahu aku salah, tapi kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku minta kamu jangan terburu-buru." Ratna tertawa miris. "Memperbaiki? Apa yang mau kamu perbaiki? Andre, kepercayaan yang sudah kamu hancurkan? Luka yang kamu buat di hati aku? Atau kamu mau bawa Delisa dan anakmu masuk rumah ini supaya kita bisa hidup bahagia bersama?" Andre menghela napas panjang. "Delisa hanya sebuah kesalahan, Ratna. Aku tidak mencintainya. Anakku, ya, aku akui itu darah dagingku, tapi hatiku tetap untuk kamu." Ratna merasakan dadanya sesak. "Cukup, Andre. Jangan berani-beraninya lagi kamu bicara soal hati. Kalau hatimu memang untuk aku, kamu tidak akan tidur dengan wanita lain." Suasana ruang tamu itu berubah hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, seakan mempertegas ketegangan di antara mereka. Ratna melangkah pergi, meninggalkan Andre yang masih duduk membisu. Ia keluar rumah dengan langkah tegas, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan pria yang sudah merenggut kebahagiaannya. Kantor pengacara itu berada di sebuah gedung bertingkat di pusat kota. Ratna duduk bersama Nisa di ruang tunggu. Tangannya menggenggam erat dokumen pernikahannya,
sertifikat rumah, dan beberapa berkas penting lainnya. Ia merasa seperti membawa beban bertonton di dalam tasnya. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah memanggil namanya. "Ibu Ratna, silakan masuk." Ratna berdiri, jantungnya berdegup kencang. Nisa menepuk bahunya, memberi kekuatan. Mereka pun masuk ke dalam ruangan pengacara. "Ibu Ratna, saya sudah membaca ringkasan kasus dari pesan Anda. Sekarang ceritakan lebih detail," kata pengacara itu sambil membuka buku catatannya. Dengan suara bergetar, Ratna mulai menceritakan perjalanan rumah tangganya. Dari awal pernikahan, kebahagiaan yang mereka jalani, sampai akhirnya semua berubah sejak Andre berselingkuh dengan Delisa. Ia bahkan menceritakan bagaimana Andre menuduhnya berselingkuh terlebih dahulu untuk menutupi kesalahannya. Air matanya tak terbendung, tapi ia tetap melanjutkan cerita dengan tegas. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Ibu Ratna, dari yang saya dengar, posisi Anda cukup kuat. Anda bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan. Ditambah fakta bahwa suami Anda memiliki anak dari wanita lain. Itu pelanggaran berat dalam rumah tangga." Ratna terdiam. Kata gugatan cerai begitu menohok telinganya. Ia tahu itu adalah jalan yang paling masuk akal. Tapi di sisi lain hatinya masih menyimpan luka yang belum bisa sepenuhnya ikhlas melepaskan. "Ibu tidak perlu khawatir soal pembagian harta. Rumah ini bisa kita perjuangkan untuk tetap jadi hak Anda. Apalagi mengingat suami Anda yang bersalah. Tapi saya perlu tahu, apakah Anda siap menghadapi proses panjang ini? Karena kemungkinan besar Delisa juga akan dilibatkan." Nama itu kembali menusuk hati Ratna. Delisa, wanita yang merampas segalanya darinya. "Saya siap," jawab Ratna dengan suara mantap, meski dalam hatinya ada ketakutan besar. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin mencekam. Andre masih mencoba mendekati Ratna, namun Ratna menjaga jarak. Ia sibuk menyiapkan dokumen untuk gugatan cerai, meski Andre berulang kali memohon agar ia berpikir ulang. Suatu malam, ketika Ratna baru saja selesai mencuci piring di dapur, Andre menghampirinya. "Ratna, bisakah kita duduk sebentar? Aku ingin bicara dengan tenang, tanpa emosi." Ratna menatapnya tajam. "Andre, aku sudah lelah bicara. Semua sudah jelas. Aku tidak mau lagi hidup dengan pria yang mengkhianati aku." Andre menelan ludah. "Kalau kamu cerai, apa kamu pikir hidupmu akan lebih baik? Kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa aku?" Ratna tersenyum pahit. "Lebih baik aku sendiri daripada hidup bersama orang yang mengkhianati aku setiap hari." Andre terdiam. Matanya berkilat dengan emosi yang sulit ditebak. "Kamu akan menyesal, Ratna." Kata-kata itu membuat Ratna merinding. Bukan karena ancaman fisik, tapi karena ia tahu Andre belum siap melepaskannya. Di kepalanya, Ratna mulai menyusun rencana lain, bukan hanya bercerai, tapi juga bagaimana ia bisa membalas pengkhianatan ini dengan cara yang lebih kejam, agar Andre merasakan pahitnya kehilangan. Hari demi hari berlalu, proses hukum mulai berjalan. Ratna sering bolak-balik ke kantor pengacara. Andre yang awalnya bersikap santai mulai menunjukkan kegelisahan. Apalagi ketika kabar perselingkuhannya dengan Delisa mulai tercium oleh keluarga besar. Orang tua Ratna yang awalnya mendukung pernikahan mereka kini terang-terangan kecewa pada Andre. Delisa pun ikut resah. Ia tidak menyangka Ratna benar-benar membawa masalah ini ke ranah hukum. Beberapa kali ia menghubungi Andre, memintanya memilih. "Andre, kalau kamu tidak bisa lepas dari Ratna, untuk apa aku bertahan? Aku punya anakmu, tapi aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang istrimu." Andre terjebak di antara dua sisi. Delisa yang menuntut kepastian, dan Ratna yang bersikeras menuntut keadilan. Hidupnya semakin kacau, tapi ia tidak bisa mengendalikan keadaan. Ratna hanya menunggu waktu. Ia tahu luka ini tidak akan sembuh dalam semalam, tapi ia juga tahu satu hal, Andre dan Delisa harus merasakan balasan yang sepadan. Dan malam itu, ketika ia duduk sendiri di kamarnya, Ratna berbisik pada dirinya sendiri. "Jika mereka pikir aku wanita lemah yang bisa diinjak-injak, mereka salah besar.
Aku akan bangkit, dan mereka akan menyesal.